Episode dimulai dengan Aryan dengan marahnya mulai memanggil-manggil Jyoti. Ketika itu Imli mengatakan Jyoti akan keluar jika dia sedang di rumah. Dia pada kenyataannya sedang di rumah sakit dan mencoba untuk membunuhnya dan juga Madhav. Narmada pun berkata bahwa Jyoti sedang bermeditasi dan berdoa untuk keselamatannya sejak pagi. Imli pun mengatakan itu semua tidak mungkin. Dia pun perlahan mulai berjalan ke kamar Jyoti bersama dengan Aryan. Jyoti berakting seperti sedang tenggelam dalam doa. Hari pun bertanya-tanya apakah semuanya baik-baik saja. Aryan pun berkata Jyoti ada di kamarnya. Dia pun bertanya, apakah Imli kau melihat wajah Jyoti di rumah sakit? Imli pun berkata bahwa dia mendengarkan suara Jyoti yang memberikannya suntikan dan dia bahkan melihat Hari di sana. Aryan nampak kecewa dan kemudian mengatakan Imli, kau telah berubah dan dia telah membuat kesalahan dengan mempercayainya. Dia pun berkata bahwa Jyoti adalah temannya dan dia mempercayai temannya seperti Imli mempercayai Madhav. Begitu dia dan juga Hari pergi, Imli pun perlahan menghadapi Jyoti dan kemudian meminta Jyoti untuk menghentikan dramanya. Jyoti pun berkata bahwa dia sudah bermeditasi di sini sejak pagi. Imli pun tersenyum padanya dan mengatakan, Jyoti, kau telah melewati batasmu dengan mencoba untuk membunuhnya dan juga bayinya. Dia pun bahkan menantangnya untuk mengirimkannya jauh dari keluarganya dan bersumpah untuk menjauhkannya dari bayinya dan juga Aryan. Imli pun akhirnya kembali ke kamarnya. Aryan sendiri mengatakan dia bangga padanya, tapi dia telah menghancurkan harga dirinya. Dia pun bertanya-tanya apa maksudnya. Aryan pun berkata bahwa dia membalas dendam padanya dengan menuduh temannya yang menuduh temannya. Dia berkata bahwa Jyoti bahkan sedang sibuk berdoa sejak dia datang ke rumah ini. Dia selalu mempercayai Imli dan dia mencoba untuk menyalahgunakan kepercayaannya. Imli pun berbicara dengan emosionalnya dan mengatakan dia tidak akan membiarkan kepercayaannya hancur dan akan melakukan apapun untuk melindunginya. Aryan pun mengatakan dia tidak punya bukti terhadap Jyoti. Imli pun berkata dia tidak punya bukti untuk hari ini tapi mungkin akan memilikinya besok atau lusa. Dia seharusnya tidak mempercayainya bahkan saat itu. Dia pun kemudian bertanya-tanya apakah Madhav adalah penjahat besar, lalu kenapa dia ada di rumah sakit. Dia pasti akan menyadari perbedaan antara teman dan juga penipu. Jika dia mengerti hal ini, akhirnya dia pun pergi dari sana dan dengan emosionalnya memberitahukan kepada bayinya bahwa orang tuanya tidak saling percaya. Dia tidak boleh peduli tentang apapun dan tumbuh menjadi orang yang cerdas. Dia akan menangani Aryan dan juga yang lainnya. Jyoti sendiri perlahan berjalan ke kamar Aryan bersama dengan Arti. Aryan pun berkata bahwa dia tidak tahu apakah Madhav telah melakukan kesalahan dengan Imli ketika dia sangat mencintai ibunya dan terbaring terluka di ranjang rumah sakit. Jyoti pun yang terkejut bertanya apakah Madhav masih hidup. Aryan pun berkata bahwa tentu saja dia masih hidup. Akhirnya dia pun mulai memprovokasinya terhadap Madhav bahwa dia telah melakukan kesalahan pada Imli dan bertanya apakah dia akan mengampuni Madhav atau tidak. Aryan pun akhirnya berkata dia tidak mengampuni siapapun dan akhirnya Aryan memutuskan untuk pergi menemui Madhav. Jyoti sendiri menjadi tegang dan berpikir bahwa kebenarannya akan terungkap jika saja Aryan bisa bertemu dengan Madhav. Aryan pun kemudian memberitahukan kepada Jyoti bahwa dia membenci orang yang salah dan perbuatan yang salah. Dia akan menghukum siapapun yang berbuat salah pada Imli. Jyoti pun mulai menjadi gugup dan ketika itu Jyoti mengingat kata-kata Aryan dan berpikir setiap kali dia mencoba untuk menyesatkan Aryan, dia bahkan menjadi lebih cerdas lagi dan dia harus menghentikan Aryan bertemu dengan Madhav. Setelah beberapa saat pada akhirnya Jyoti melihat Kairi membawa air kelapa dan kemudian bertanya pada Kairi apakah dia membawakan air itu untuknya. Namun ternyata Kairi minum air kelapa itu sendiri dan memulai dramanya. Jyoti pun kemudian bertanya-tanya apa yang terjadi. Kairi berkata bahwa dia datang untuk membantu temannya Imli, tapi sekarang dia lelah setelah melayani kerabat Imli terus-menerus. Dia ingin bekerja saja untuk Jyoti dan akan melakukan apapun yang ia perintahkan. Jyoti berpikir bahwa Kairi bisa menggunakannya. Dia bisa dimanfaatkan untuk membunuh Madhav dan juga Imli, lalu dia akan menyalahkan Kairi. Akhirnya Jyoti memintanya untuk membawakannya air kelapa untuknya dan berpikir bahwa dia tidak bisa mempercayai teman Imli sepenuhnya dengan mudah.
Sementara Aryan sendiri akhirnya mulai tiba di gedung apartemen Madhav dan terkejut ketika melihat ada kebakaran di sana. Hari yang berdiri di sana mulai mengingat Jyoti yang memerintahkannya untuk membunuh Madhav entah bagaimana caranya. Akhirnya ketika itu Hari pun mulai menelpon polisi dan mengatakan bahwa dia melihat Aryan membakar gedung untuk membunuh Madhav dan kembali lagi untuk memastikan apakah Madhav sudah meninggal atau belum. Inspektur pun bertanya-tanya siapa dia. Dia berkata bahwa dia dari saluran berita. Aryan pun mulai mencari-cari Madhav. Polisi di saat yang sama tiba di sana dan kemudian menangkap Aryan karena telah membakar dan mencoba untuk membunuh Madhav. Hari mengirimkan video kebakaran itu kepada Jyoti. Kairi sendiri akhirnya membawakan air kelapa untuk Jyoti dan kemudian berkata bahwa dia bisa menganggapnya sebagai teman dan mulai berterus terang padanya. Dia pun menyembunyikan perekam suara untuk merekam pengakuannya. Jyoti ketika itu menawarkan minuman untuk merayakan persahabatan mereka. Kairi pun menjadi tegang karena mengira bahwa dia bahkan tidak pernah minum alkohol karena dia sedang hamil. Akhirnya ketika itu Jyoti berkata bahwa dia akan sangat menikmatinya jika dia tinggal bersamanya. Akhirnya Jyoti pun mulai menawarkan gelas alkohol padanya dan ketika itu Imli pun berpura-pura minum. Bahkan setelah beberapa kali Jyoti menambah minumannya dan kemudian akhirnya mau tidak mau Jyoti berpura-pura mabuk. Jyoti pun mulai mabuk beneran sementara Imli mulai memanfaatkan momentum tersebut. Di saat mabuk sendiri akhirnya Jyoti mulai mengungkapkan bahwa Madhav sudah meninggal sekarang. Dia bahkan hendak mengungkapkan keseluruhan ceritanya dan rencananya. Namun ternyata ketika Jyoti ingin membongkar segalanya kepada Kairi, Hari muncul ke sana dan kemudian langsung menghentikannya dan langsung meminta Jyoti untuk tidak berteman dengan seorang pembantu. Kairi sendiri memintanya untuk bergabung dengan mereka dan Hari meminta Kairi untuk pergi karena dia perlu berbicara sesuatu yang penting kepada Jyoti. Imli diam-diam mengambil perekam suaranya dan kemudian pergi dengan berpura-pura mabuk. Imli sendiri berpikir bahwa dia tidak akan mengampuni Jyoti karena dia sudah terlalu kejam. Pengacara Aryan ketika itu mulai menelponnya dan kemudian memberitahukan bahwa Aryan ditangkap atas tuduhan mencoba membunuh Madhav. Imli memintanya untuk mengatur situasi sampai ia tiba di kantor polisi. Ia pun bertekad untuk menghukum Jyoti atas kejahatannya yang kejam. Jyoti pun mulai menari merayakan kemenangannya. Setelah beberapa saat pada akhirnya Kairi tiba di kantor polisi dengan berpura-pura menjadi petugas kebersihan. Polisi ketika itu menghentikannya namun dia berkata bahwa dia adalah petugas kebersihan baru. Dia pun mulai memasuki sel Aryan. Ia pikir Aryan duduk diam sambil berpikir alih-alih dia melakukan sesuatu. Jadi dia harus melakukan sesuatu untuk Aryan. Akhirnya ketika itu Imli menginjak pel di kaki Aryan untuk memperingatkannya. Aryan pun bertanya-tanya apa yang dia lakukan di sini. Dia berkata bahwa dia melakukan pekerjaan paruh waktu di sini dan mulai bertanya-tanya kenapa Aryan ada di sini. Akhirnya ketika itu Aryan meminta Kairi untuk tidak memberitahukan kepada Imli bahwa dia ada di sini dan akhirnya Aryan memberitahukan kepada Kairi bahwa dia ditangkap atas tuduhan membakar gedung apartemen Madhav dalam upaya membunuhnya. Imli pun bertanya-tanya kenapa dia pergi ke sana. Awalnya Aryan ragu, tetapi atas desakannya dia berkata bahwa ada kebingungan antara dia dan juga Imli. Dia pergi menemui Madhav untuk mengetahui kebenarannya. Kairi pun akhirnya berpikir bahwa bahkan sekarang Aryan pun mendengarkannya. Pengacara Aryan pun kemudian datang dan memberitahukan bahwa dia mendapatkan perintah pengadilan tapi polisi memberikan alasan aneh dan karena itulah Aryan kau harus tinggal di kantor polisi malam ini. Aryan pun mengatakan tidak apa-apa. Imli bertekad untuk membebaskan Aryan dengan cara apapun. Jyoti sendiri akhirnya bertanya kepada Hari kemana dia akan pergi. Dia pun kemudian mengatakan dia akan menjauh darinya. Dia ketika itu memecahkan botol alkohol di tangannya dan mengatakan dia tidak bisa lepas dari sihirnya dengan mudah. Akhirnya dia pun telah mengungkapkan bahwa dia sudah membakar rumah Madhav dan telah membuat Aryan ditangkap dalam upaya untuk membunuh Madhav. Jyoti berdiri terkejut mendengarkan itu dan kemudian akhirnya memerintahkannya untuk segera membebaskan Aryannya. Hari pun berkilah bahwa dia bukanlah bonekanya untuk selalu mematuhi perintahnya dan mengatakan dia tidak keberatan jika Imli mengetahui kebenarannya atau Aryan akan membusuk di penjara.
Jyoti pun mengancam akan bunuh diri dan akan menyalahkannya. Hari akhirnya dengan frustasi menyerah pada Jyoti. Kairi sendiri akhirnya meminta inspektur untuk membebaskan Aryan karena dia tidak bersalah. Namun ternyata inspektur malah menertawakannya dan Imli berkata dia akan membuktikan bahwa Aryan tidak bersalah. Akhirnya Imli berkata kapan waktu kecelakaan kebakaran di gedung madam terjadi dan bagaimana video pertemuan bisnis Aryan pada saat yang sama. Polisi pun berkata bahwa dia mendapatkan telepon dari saksi mata. Imli ketika itu menelpon dan langsung mengeluhkan kepada inspektur dan membuktikan bahwa siapapun dapat membuat panggilan palsu untuk menjebak siapapun. Inspektur akhirnya berkata gadis itu benar. Akhirnya dia pun memerintahkan polisi untuk menerima jaminan Aryan dan membebaskannya. Aryan berpikir bahwa Kairi tidak bisa dipercaya. Kairi pun berjalan ke arahnya dan kemudian mulai menggodai Aryan dengan memanggilnya suami tiri. Aryan pun memanggilnya wanita aneh dan kemudian memintanya untuk mencari pria untuk dirinya sendiri. Kairi pun berpikir untuk mengungkapkan kebenaran padanya. Dia melepaskan gigi dan juga wig palsunya dan mulai mengambil perekam videonya. Aryan sendiri pergi menemui inspektur untuk menyelesaikan formalitas jaminan. Belum sempat menyerahkan rekaman itu, Jyoti berlari mendorongnya dan ketika itu perekam suara jatuh dan rusak. Jyoti pun berlari dan mulai memeluk Aryan dan berkata bahwa dia tahu alam semesta tidak akan membiarkannya dihukum dengan salah. Hari pun berkata bahwa tukang listrik gedung madam telah memberitahukan bahwa kecelakaan kebakaran terjadi karena konsleting. Oleh karena itulah Aryan tidak bersalah. Pengacara Aryan pun bertanya kepada inspektur apakah mereka dapat pergi setelah menyelesaikan formalitas. Imli mengira bahwa Jyoti dan Hari telah merusak perekam suaranya dan bahkan membuktikan diri mereka tidak bersalah. Dia gagal sekali lagi. Aryan pun akhirnya memberitahukan inspektur bahwa dia ingin berterima kasih kepada seseorang. Jyoti merasa senang karena mengira bahwa dia akan berterima kasih padanya, namun ternyata Aryan berjalan ke Kairi dan berterima kasih padanya karena telah membantunya. Kairi pun memakai wignya kembali dan giginya dan kemudian berbalik ke arah Aryan. Jyoti sendiri berjalan ke arahnya dan bertanya-tanya apa yang dia lakukan di sini. Aryan berkata bahwa Kairi telah melakukan pekerjaan paruh waktu di sini. Kairi pun melakukan tindakan yang anehnya lagi dan kemudian bertanya kepada Jyoti bagaimana dia mengetahui bahwa Aryan ada di sini. Hari pun berkata bahwa mereka mendapatkan telepon dari kantor polisi, jadi mereka datang ke sini. Aryan pun bertanya-tanya apakah mereka memberitahu seseorang di rumah, terutama Imli. Jyoti pun berkata bahwa jika Imli mengetahuinya, dia pasti akan bergegas ke madam sebagai gantinya karena dia adalah temannya, seperti dia datang untuk membantu temannya Aryan. Imli pasti sedang tidur saat ini karena dia pasti butuh istirahat. Mereka pun akhirnya sampai di rumah. Sesampainya di rumah, Kairi sendiri mulai menggodai Aryan dan ketika itu Aryan merasa frustasi dan perlahan berjalan menuju kamarnya. Kairi pun menelpon ibu Madaf dan bertanya-tanya bagaimana kondisi Madaf. Ibunya pun berkata bahwa kondisinya stabil sekarang. Kairi berkata bahwa dia akan memindahkan mereka ke Pagdandia sampai masalahnya terpecahkan. Aryan pun perlahan berjalan menuju kamar Imli. Kairi menjadi tegang memikirkan siapa yang akan dia temui saat dia ada di sana. Ternyata ada Sundar yang tidur menyamar sebagai Imli yang menutupinya dengan selimut. Aryan pun menggerakkan jarinya di rambut Sundar dan kemudian berkata bahwa dia pasti marah padanya dan karena itulah dia berpura-pura tidur. Sundar pun menjadi waspada dan kemudian merasa gugup saat Aryan bersikap romantis. Imli sendiri memasuki kamar dan kemudian berdiri dengan tegangnya karena Sundar sedang berpura-pura menjadi dirinya. Sundar sendiri akhirnya mulai memberikan isyarat kepada Imli agar dia bisa mengendalikan situasi. Aryan pun meminta maaf kepada Imli dan mencoba untuk memeluknya, namun ternyata Sundar menjatuhkan diri dari tempat tidur dan di saat yang sama Imli buru-buru merangkap, tengkurap di bawah tempat tidur dan kemudian berdiri menggantikan Sundar. Aryan pun akhirnya meminta maaf lagi dengan emosionalnya dan berkata bahwa dia telah berada di kantor polisi atas tuduhan mencoba untuk membakar rumah Madaf. Imli mengatakan bahwa dia percaya padanya, tapi dia tidak bisa mendapatkan bukti untuknya. Dia tidak membutuhkan bukti apapun sekarang. Dia pun bertanya-tanya apakah dia bisa menghabiskan waktu bersamanya dan sarapan bersamanya. Akhirnya dia setuju dan kemudian mereka pun berpelukan satu sama lain.
Setelah beberapa saat Kairi ditampilkan memasak di dapur, ketika itu Jyoti masuk ke sana dan Kairi mengucapkan selamat pagi dan berkata bahwa dia akan membawakannya limun untuk mengusir mabuknya. Dia pun mulai mengingat kejadian tadi malam. Jyoti pun kemudian bertanya-tanya apakah dia begitu khawatir padanya. Kairi bertanya kenapa dia tidak boleh melakukannya ketika mereka sekarang berteman. Jyoti berkata bahwa dia mengingat semuanya. Dia pun bertanya-tanya apakah dia bisa melakukan sesuatu untuknya sebagai seorang teman. Akhirnya Kairi memintanya untuk membunuh Imli dan memotongnya menjadi potongan-potongan kecil. Lalu dia akan memberikannya gelang emas seberat dirinya. Kairi pun mulai mengunyahnya dengan gugup. Jyoti sendiri bertanya-tanya apa yang sedang ia lakukan. Kairi berkata bahwa dia hanya berusaha sedang menambah berat badannya. Jyoti pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Jyoti pada akhirnya memerintahkan Hari untuk membunuh Imli hari ini. Hari berkata bahwa tapi Imli sedang hamil. Jyoti bertanya apakah dia adalah saudara laki-laki Imli yang mengkhawatirkannya dan mengatakan Kairi akan disalahkan sebagai gantinya. Saat sarapan sendiri, Kairi memberitahukan kepada Jyoti bahwa dia sudah berhasil membunuh Imli dan membuat 55 potongan darinya. Jadi Jyoti perlu memberikannya 55 gram emas. Jyoti dengan gembiranya membuka mangkuknya dan kemudian menemukan potongan asam jawa di dalamnya. Narmada pun kemudian terkejut karena mendengarkan ekspresi terkejut dari Jyoti. Dia pun bertanya ada apa. Kairi pun menjelaskan bahwa Jyoti memerintahkannya untuk membuat potongan-potongan kecil asam jawa. Jyoti pun dengan marahnya memerintahkannya untuk keluar dari pandangannya. Kairi pergi untuk bersiap-siap sebagai Imli dan kemudian sarapan dengan Aryan. Jyoti pun selanjutnya memerintahkan Hari untuk membunuh Imli. Karena Kairi gagal, Hari pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Imli sendiri pada akhirnya kembali ke avatar biasanya. Perlahan-lahan Imli melepaskan wignya dan kemudian berdoa kepada Dewi Sita untuk melindungi Aryan. Dia pun kemudian melepaskan wig dan melipat pakaian Kairi. Ketika itu Hari memasuki kamarnya melalui jendela dan kemudian terkejut mengetahui bahwa ternyata Kairi adalah Imli. Imli pun menjadi tegang mengetahui hal tersebut dan kemudian Hari berjalan ke arahnya dan bertanya-tanya kenapa dia berpura-pura menjadi Kairi. Imli berkata dia tahu niatnya dan Jyoti. Akhirnya Hari pun mencoba untuk menyerangnya dan dia berteriak-teriak memanggil nama Aryan. Hari pun terus mencengkram Imli dan berkata bahwa dia harus mati atau Jyoti tidak akan membiarkannya. Imli pun mendorongnya dan berkata bahwa dia akan membunuh nyawa 2 sekaligus. Namun dia berkata dia tidak bisa membunuh siapapun sebenarnya, tapi dia mau tidak mau harus membunuhnya untuk menyelamatkan dirinya dari Jyoti. Sementara Aryan sendiri mulai khawatir untuk Imli dan perlahan berjalan menuju kamarnya. Jyoti berpura-pura jatuh dan kemudian kakinya kesakitan untuk membuat Hari menyelesaikan pembunuhan terhadap Imli. Akhirnya ketika itu Jyoti berkata bahwa kakinya pasti patah. Dia pun meminta Aryan untuk membawanya ke rumah sakit. Akhirnya Aryan meminta Sundar untuk membawanya ke rumah sakit. Jyoti sendiri pada akhirnya berkata bahwa dia sudah merasa baikan. Dia pun berpikir bagaimana caranya, bagaimana menghentikan Aryan dan membuat Hari menyelesaikan penyerangannya terhadap Imli. Aryan perlahan menuju kamar Imli lagi dan ketika itu Hari berkata bahwa dia tidak punya pilihan lain selain membunuhnya. Hari pun mulai terus-menerus menyerang Imli dan ketika itu Imli berteriak sementara Aryan mendengarnya dan berdiri terkejut. Apa yang terjadi selanjutnya? Episode pun kemudian berakhir.